Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Wanda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak dan retribusi daerah. Apa itu pajak? Saya akan jelaskan ya guys. Saya akan jelaskan juga tentang fungsi pajak, syarat pajak, dan jenis-jenis tarif pajak di Indonesia. Sebelum saya masuk ke materi pajak dan retribusi daerah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, langsung saja kita mulai ya guys. Yang pertama saya akan membahas tentang pajak daerah. Apa sih pajak daerah itu? Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh pajak daerah. Yang pertama, pajak provinsi. Pajak provinsi itu terdiri atas pajak kendaraan bermotor. Ada juga pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ada juga pajak air permukaan dan pajak rokok. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota. Ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak iklim, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan, dan perolehan hak atas tanah bangunan. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu pajak dan contoh-contoh pajak kan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang retribusi daerah. Apa itu retribusi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau tidak diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ada pula contoh retribusi daerah. Yang pertama, jasa umum. Jasa umum terdiri atas 3 bagian, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan atau kebersihan, dan yang terakhir retribusi KTP dan akte capil. Yang kedua, jasa usaha. Jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Dan yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Dan yang terakhir, perizinan tertentu. Ada izin tempat penjualan minuman beralkohol. Ada juga retribusi izin mendirikan bangunan. Dan ada juga retribusi izin gangguan. Fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerima pajak. Yang kedua, fungsi mengatur. Dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak ini, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, menggunakan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang ada pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat pajak. Yang pertama ada syarat keadilan.
Pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, syarat yuridis. Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Yang ketiga, syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Yang keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Yang kelima, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat. Jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif progresif. Tarif pajak ini merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini artinya tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Jadi tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Yang ketiga, ada tarif proporsional. Tarif proporsional ini merupakan tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Bye bye.